Begini kawan, saya ungkap fakta dulu ya. Kenapa saya bersikeras membuat pelepah itu menjadi pupuk di bawah batang sawit? Kenapa saya bersikeras begitu? Coba kita kaji ulang ya. Tanah yang tidak pernah ada tumbuhan di atasnya, dia itu tanahnya pasti akan tandus. Kenapa? Karena dia tidak akan ada di situ organ-organ bekas tumbuhan lama yang busuk di atas tanah tersebut. Yang pertama, yang kedua, kenapa tanah ini di atas ini hitam, terus di bawahnya kuning? Tanah hitam itu adalah hasil bekas pembusukan ranting-ranting pohon, daun-daun, pelepah-pelepah, batang-batang pohon, hasil pembusukan atau rumput-rumput yang mati, begitu sobat ya. Makanya tanah ini di atasnya hitam. Nah, tanah yang subur itu adalah tanah yang hitam, bukan tanah yang kuning di bawah. Yang kuning adalah tanah bagian dasar sebenarnya, tapi karena dia tidak pernah mendapatkan bekas pembusukan organisme, maka dia tidak berwarna hitam. Yang berwarna hitam adalah di atas. Maka saya sangat setuju sekali dengan ilmu-ilmu kakek-kakek buyut kita dulu yang telah menerapkan sampah itu menjadi pupuk ya, diterapkan di bawah batang sawit ini dan menjadi pupuk alami dia. Setelah busuk pelepah-pelepah ini atau ranting-ranting itu nanti di bawah batang sawit ini, dia akan dimakan. Setelah busuk dia nanti akan menjadi humus yang diserap oleh tumbuhan itu sendiri kawan, dan itu menyehatkan ya. Fakta kedua, coba kita kaji ulang di dalam hutan sana. Di dalam hutan, kenapa di dalam hutan itu subur semua? Karena di hutan itu banyak daun-daun yang berjatuhan, ranting-ranting yang berjatuhan, itu telah membusuk, dimakan mikroba sehingga menjadi tanah. Itu ya, campur dengan tanah dia. Dan itulah yang menjadi humus atau menjadi makanan tumbuhan itu sendiri kawan. Jadi sebaiknya, saya sangat setuju sekali sebenarnya, dan sawit saya pun saya buat begitu. Ini lintasannya, mohon maaf, ini adalah lintasan entah sawit siapapun ini. Sayang sekali ya, pelepah itu ditaruh di jauh dari batangnya sehingga dia tidak terserap secara maksimal. Seandainya dia mau menempatkan pelepah-pelepah itu di bawah batang sawit ini, tentu dia akan menjadi pupuk yang gratis kawan. Pertama hemat, yang kedua tahan penyakit, dan yang pasti gratis alias tidak membeli. Kenapa orang nggak mau? Karena orang tidak tahu itu kawan, atau orangnya memang malas. Yang jelas pertama, kalau dia memang banyak uangnya, menganggarkan uangnya aja. Banyak pupuk, banyak buah, banyak pupuk, banyak buah, ya begitu-begitu aja gitu. Terus di negara-negara maju misalnya ya, seperti Tiongkok, Jepang, Italia, Belanda, dan banyak lagi negara-negara lain, itu mereka itu tetap membuat pupuk itu dari bekas-bekas tumbuhan itu sendiri kawan. Bahkan digiling lagi. Kalau kita nggak usah susah-susah menggilingnya, dipotong jadi 4 atau dipotong jadi 3 gitu, taruh di bawah batangnya ini. Dan udah nanti mikroba itu bekerja, karena di negara kita ini kan negara tropis. Nggak perlu kita susah-susah, nggak perlu kita kayak payah-payah. Kata orang apa? Kata orang tanah Indonesia ini adalah tanah surga. Karena tropis, banyak hujannya, banyak curah hujannya, dan lembab dia. Mikroba gampang dia berkembang biak di sini di bawah batang ini kalau ada sampah-sampahnya gitu. Jadi begitulah kawan ya. Kita tiru juga negara-negara maju sana yang memang udah mempraktekkan pupuk-pupuk organik itu ya. Sampah-sampah itu yang bekas dari tumbuhan itu digiling
sehingga halus, ditaruh di bawah batangnya ini. Kalau kita nggak perlu digiling, cukup lah dibacok aja, tumpuk-tumpuk di bawah batangnya, nanti dimakan mikroba. Walaupun lama tapi kan pasti. Daripada lama nggak pasti, kalau nggak ditaruh kan nggak pasti tuh. Dan yang satu lagi, penghasilannya itu maksimal kawan. Buahnya itu akan besar-besar. Karena apa? Daun itu akan membiru, pelepah itu sehat, dan dia tahan terhadap penyakit ya kawan. Oke, salam tandan berduri, semangat selalu.